Keputusan Presiden menghilangkan kelas BPJS 1, 2, dan 3. Apakah benar? Malam guys, Assalamualaikum. Masuk ke part 2. Di sebelah kanan kita langsung disuguhin diskotik apa spa dan karaoke. Ya gue nggak usah kasih tahu lah ya, teman-teman udah pada tahu kalau daerah sini tuh ya seperti itu. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Masih dalam perjalanan pulang sambil night ride menuju rumah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat gitu ya. Untuk teman-teman yang lagi nggak fit, lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas dan kumpul bareng keluarga seperti sedia kala. Amin. Saat ini ya seperti biasa aku masih dalam perjalanan di Jalan Kalimalang menuju Bekasi. Karena rute gue ya itu Cikarang Bekasi ya sudah vlognya pulang pergi Cikarang Bekasi aja ya. Tapi gue pastikan ya ceritanya pasti ya beda-beda. Dan knalpot ini cukup mengganggu banget. Jadi kita harus lewatin dia dulu. Atau dia duluan yang pergi. Waduh, saya sampai kaget. Gimana teman-teman hari ini aktivitas kalian? Semoga semua berjalan sesuai rencana, semuanya baik-baik aja. Buat kalian yang memang hari ini masih kelabu dan masih kelabu abu-abu, tetap semangat, tetap percaya proses, yakin semua pasti bisa dilalui semuanya, karena Allah tahu kalian sudah berusaha. Jadi jangan menyerah, jangan khawatir terhadap hasilnya, yakin aja karena semua akan indah pada waktunya. Anjay. Di video kali ini ya kita sambil menikmati suasana malam di Jalan Kalimalang. Tentu aja teman-teman yang pada pulang malam gitu ya, yang pulang kerja letih, capek, bilang untuk selalu menjaga kondisi fisik, terutama untuk kalian yang pulang malam, bangun subuh, berangkat lagi, sarapan gitu ya, deadline-nya banyak. Aku cuma bilang sayangilah diri kalian sendiri, sayangilah tubuh kalian, karena tubuh kalian hanya satu. Kalau kalian sakit, yang repot kalian. Kalau perusahaan ganti orang gampang. Jadi be happy. Jangan sampai kalian ya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau dirasa butuh bantuan dan butuh pertolongan, harus speak up. Jangan diam aja, jangan disimpan sendiri. Cerita kepada keluarga, pada orang tuamu, pada pasanganmu, pada istrimu. Ceritalah. Jadilah pendengar yang baik juga bagi mereka. Berilah respon yang baik gitu. Jangan, ya kita tahu setiap orang capek, setiap orang punya permasalahannya masing-masing, tapi please
cobalah untuk selalu tersenyum untuk mereka yang sedang kelelahan, karena gue sendiri juga ya pengalaman lah ya, harus bisa menghibur diri, harus bisa menghibur orang lain gitu, berusaha menjaga emosi, tapi terkadang ya lagi-lagi kita terbunuh oleh ekspektasi kita sendiri. Jadi tetap berusaha realistis saja dengan keadaan, tetap bisa menghibur diri, ya carilah yang bisa menyenangkan hati. No seks, no saran, no alkohol, no narkoba, ya itu jangan ya. Lakukan hobi-hobi kalian, hobi yang menurut gue tidak merugikan banyak orang gitu ya. Main motor boleh, tapi main perempuan jangan, nggak boleh ya. Main game silakan, mancing silakan, sepeda silakan, otomotif, fotografi, futsal, apapun itu, it's okay, it's fine, it's good, tapi ya harus bisa manage waktu dan harus manage kondisi tubuh kalian juga yang capek kerja, kelelahan. Jangan sampai hobi kalian yang membuat kalian semakin tidak baik-baik saja gitu. Seperti biasa malam ini selalu ramai. Waduh, apaan tuh? Oh, agak kaget saya. Yuk. Sekarang kita lagi ada di, sudah masuk ke area Bekasi Timur. Memang jalur Kalimalang ini jalur yang cukup asik karena cuma lurus saja. Cuma hati-hati juga karena lurus juga bisa bikin ngantuk dan banyak jalan yang berlubang, banyak jebakan-jebakan ya. Jadi hati-hati, jangan terbuai sama jalan lurusnya, karena selalu lurus jalannya, karena bisa speedingan tapi ternyata ada lubang. Hati-hati ya teman-teman. Usahakan teman-teman kalau mau speeding, cobalah di tempat yang benar, di sirkuit. Beda speeding yang speedingan speedingan beda ya, drag race gitu ya, di sirkuit gitu. Di sini kan speedingnya karena orang buru-buru mau pulang, mau kerja, atau orang itu mau kebelet berak aja. Yang penting safety lah ya. Jangan lupa kalau teman-teman pulang, jangan berangkat kerja, selalu kabarin keluarga kalian yang tersayang, selalu infoin dalam perjalanan pulang, tidak sampai kantor. Karena yang paling mereka harapkan atau mereka tunggu-tunggu adalah balasan atau chat dari kalian sudah memastikan diri sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Gak cuma pacar yang perlu harus tahu kabar kalian, tentu aja orang tua kalian, istri kalian. Tentu yang udah punya istri ya jangan punya pacar lagi dong. Jangan chat-chatan pakai aplikasi Gojek atau pakai Discord. Jadi nyusahin banyak orang gara-gara Discord dipakai buat chat-chat yang aneh-aneh. Akhirnya semua termasuk ke saya bongkar Discord. Kalau aplikasi Gojek juga, aduh. Untungnya kalau setiap, waduh, kenapa bang? Sakit pantat saya bang. Kalau Gojek biasanya kalau setiap dia update gitu ya, dia refresh sendiri, chatnya hilang sendiri. Kecuali kalau di favorit kayaknya ya.
apalagi kita yang udah nggak pernah main di sport, tiba-tiba suruh buka di sport gitu, udah lupa password, harus bongkar email, dapat notifikasi change password, forget password, makin dicurigai. Tapi alhamdulillah aman, semua berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang membuat istri khawatir ya. Jadi kita tetap masih bisa main game tanpa perlu panik ya. Entah aplikasi apa lagi yang digunakan oleh para oknum-oknum tersebut ya. Rame juga yang kemarin masalah BPJS. Nah, BPJS mengatakan, katanya keputusan presiden menghilangkan kelas BPJS 1, 2, dan 3. Apakah benar atau gimana iurannya gitu. Faktanya adalah ternyata dari keputusan presiden tersebut mengatakan bahwa kelas tidak dihilangkan, tapi disesuaikan standarnya. Maksudnya apa? Maksudnya disesuaikan standarnya, misalkan rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D punya kelas 1 dengan varian yang berbeda-beda. Yang satu punya sofa, yang satu kursi plastik gitu. Nah, ini yang dicoba sama untuk BPJS disamaratakan. Jadi yang punya sofa, yang punya sofa, yang punya kulkas, yang punya kulkas. Itu jadi fungsi untuk memeratakan. Jadi yang kelas 3 disesuaikan standar sesuai kelas 3 yang baik gitu ya. Yang kelas 1 disesuaikan dengan sesuai kelas standar kelas 1. Dan semua sama di kelas tipe rumah sakit A, B, C, dan D. Jadi yang disamaratakan ini sebenarnya adalah fasilitasnya dan package-nya. Jadi harus semua sama, status standarisasi, sehingga tidak ada gap antar rumah sakit tipe A, B, C, dan D untuk tipe-tipe kelasnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk kelasnya tetap ada dan preminya tetap sesuai yang saat ini ada ya. Itu yang gue terima informasinya dari BPJS wilayah Kabupaten Bekasi, dari orang kantor gue yang mengurus BPJS kita semua. Jadi dia dapat broadcast ya seperti itu dari BPJS wilayah kabupaten langsung. Klarifikasinya seperti itu. Aplikasinya kita belum tahu ya, semoga sesuai ya sama harapan masyarakat. Karena yang merasa rugi, ada yang merasa rugi, ada yang merasa senang gitu. Ya tentu orang-orang yang bayar mahal-mahal kelas 1 rugi sih, sama yang kelas 3. Ya kita nggak perlu munafik lah, lu bayar lebih mahal. Tapi dengan informasi yang dikasih tahu ke gue, make sense. Yang diperbaiki adalah standarisasi fasilitas tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Jadi teman-teman yang nggak tahu, BPJS itu untuk melakukan perujukan di fasilitas kesehatan tingkat 1 atau vaskes pertama atau klinik pratama, klinik keluarga gitu ya. Jadi BPJS itu kalau mau merujuk dari vaskes 1 atau klinik pratama kalian, itu haruslah merujuk rumah sakit yang dari tipe D dan tipe C. Taunya dari mana? Taunya dari sistem BPJS. Kalau teman-teman mau cari tahu lagi, ada di webnya BPJS, bisa dicari-cari. Kenapa? Karena fasilitas yang paling standar di rumah sakit tipe C dan tipe D sudah ada, sudah terpenuhi. Terus
Terus kalau rumah sakit yang tipe B, tipe A tuh gimana gitu. Kalau rumah sakit tipe B, tipe A itu ada rumah sakit yang dikhususkan atau yang memiliki peralatan atau prasarana yang lebih lengkap, dalam artian ya spesialistik atau khusus. Contoh, nggak semua rumah sakit tipe C, tipe D itu punya MRI. MRI mahal bos, perawatannya juga mahal, dan hanya rumah sakit tertentu yang punya. Dan biasanya rumah sakit itu yang memiliki standarisasi tipe B memiliki MRI, makanya rujukannya dikirim ke rumah sakit tipe B seperti RSUD gitu. Kalau di sini rumah sakit Hermina Bekasi, rumah sakit Trimaya Barat, rumah sakit Tekta. Ini untuk wilayah Bekasi aja ya guys. Kalau yang lain gue nggak tahu namanya karena gue nggak cuma tinggal di Bekasi. Kalau di Cikarang ada Sentra Medika, itu tipe B. Kalau tipe C, tipe D ya banyak. Gitu teman-teman. Kalau misalkan kasus khusus kayak cancer ya biasanya kasus-kasus yang khusus gitu biasanya langsung terbuka untuk rumah sakit tipe B dan tipe A. Contoh rumah sakit tipe B tadi kayak Hermina Bekasi yang punya fasilitas untuk cancer gitu, atau rumah sakit tipe A yang kayak rumah sakit kanker Darmais gitu. Nah, tapi biasanya untuk bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A itu dibutuhkan rujukan dari rumah sakit tipe C dan tipe D. Jadi nggak bisa langsung ke tipe A atau tipe B. Kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang juga nggak bisa muncul. Jadi tergantung case. Mungkin kalau teman-teman yang sudah sering kontrol gitu udah paham gitu, tapi kalau teman-teman yang baru yang mau bikin kacamata, yang mau persalinan, SC gitu ya, pasti ya pertama kali gitu ya nggak apa-apa, wajar. Jadi teman-teman harus dengerin dulu penjelasannya ya, semoga petugas kesehatannya bisa menjelaskan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kasus yang terjadi waktu itu adalah, kalau teman-teman ingat yang rame yang dibahas sama Dokter Gio dari Pandemic Talk, yang seorang asisten rumah tangga datang ke UGD dengan keluhan benjolan di ketiak ya, apa di payudara, gue lupa. Ketika datang waktu ke UGD, informasi dari sang bos gitu ya, karena dia nganterin asistennya untuk berobat ke UGD, merasa tidak dilayani dengan maksimal karena menggunakan BPJS, dan dia share di TikTok, viral. Nah teman-teman harus tahu juga, semua penyakit itu memang penting, tapi ada kriterianya, apakah penyakit ini urgency atau emergency gitu. Kalau penyakitnya emergency ya IGD ya, instalasi gawat darurat ya, emergency room gitu ya, memang sudah seharusnya untuk orang yang gawat darurat ya dibawa ke UGD. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti itu, bila mana tidak ada keluhan, tidak yang mengakibatkan tingginya peluang terjadinya semakin berat, terjadinya resiko yang berbahaya ya,
tingkat mortalitasnya nggak terlalu tinggi, ya itu bukan suatu kekhawatiran. Jadi pelayanannya tidak bisa di UGD, bukan tidak dilayani, tapi salah kamar istilahnya. Jadi teman-teman kalau mau seperti itu harus buat rujukan dulu dari klinik pratamanya atau vaskes tingkat satunya, minta surat rujukan untuk dirujuk ke dokter spesialis bedah terkait benjolannya di ketiak atau di payudara tersebut. Seperti itu teman-teman, jadi alurnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak akan dilayani. Cuma kita harus tahu juga sistemnya seperti apa dan alurnya seperti apa. Jadi teman-teman biasakan untuk bertanya dulu, jangan viral dulu baru bertanya. Lalu untuk kasus BPJS ya teman-teman, jadi untuk saat ini so far masih sama seperti itu gitu. Mungkin kalau teman-teman masih bingung soal BPJS, kalau masih bisa gue jawab. Tapi kalau udah yang spesifik banget, ya gue pasti akan nanya orang yang lebih ahli dari BPJS, yang ngerti BPJS ya. Dan ya nggak ada sih BPJS kayak di luar negeri itu nggak ada. Indonesia terlalu dermawan, sistem gotong royong. Jadi begitu seputar BPJS. Semoga teman-teman bisa menangkap sedikit insight-nya. Jadi jangan sampai salah kaprah, merasa nggak bisa dirujuk gitu, ngomel-ngomel gitu ya. Adalah vaskesnya bukan di situ. Nah, untuk update vaskes, update fasilitas kesehatan gitu ya, mau tahu BPJS-nya di klinik apa, silahkan download aplikasinya di JKN Mobile. Itu penting banget tuh. Jadi jangan sampai nggak di-download, karena sekarang kalau berobat harus pakai itu. Jadi sekarang kita berobatnya harus bawa HP. Itu yang bikin ribet kalau yang sudah lanjut usia nggak punya HP. Jadi kita ngobatin HP. Enggak ya teman-teman, canda. Kartunya kan bisa di print. Jadi gitu untuk BPJS sambil menemani perjalanan malam ini. Mungkin itu aja ceritanya. Malam ini gue ucapin terima kasih sudah menemani perjalanan. Lagi-lagi cukup seru buat gue nggak ngantuk. Jadi gak ngantuk, jadi ngobrol sendiri ya. Semoga yang nonton jadi rame lah ya, ada yang komen gitu ya. Semoga bermanfaat videonya, semoga bisa digunakan sebaik-baiknya ilmunya. Kalau ada yang kurang-kurang gue minta maaf. Kalau banyak khilafnya kayak video sebelumnya ya itu murni kesalahan gue, karena gue lupa kalau itu perboden jalan. Jadi gue biasanya ya udah lurus aja, ternyata ada pak polisi. Maaf pak, siap salah, nggak saya ulangin lagi kalau pas ada bapak. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Gue Aldi, cabut dulu. Bye. Assalamualaikum.